Halo viewer, nama gue Kiko Siregar. Balik lagi di video review diecast setelah sekian lama ya. Gue bikin video yang non diecast. Di sini gue akan nge-review barang yang cukup unik dan baru banget, sampai-sampai kemarin terakhir kali gue cek di marketplace itu belum terlalu banyak yang dijual, yaitu Hot Wheels XL. Apa sih Hot Wheels XL ini? Jadi sesuai dengan namanya ya, XL. Kalau di ukuran baju arti itu extra large, sama ini juga artinya lebih gede. Bukan cuma blister ya yang lebih gede, tapi ukurannya. Mungkin kalau dari gini doang nggak kelihatan nih ya, kayak gede-gede. Tapi kalau kita compare nih sama langsung yang sama mobilnya nih ya, Supra, tuh lebih gede. Di sini dengan skala nggak tahu sih tepatnya berapa, tapi kan untuk Hot Wheels standar itu skalanya 160-an ya. Sementara ini XL sekilas sih kelihatannya kayak 143. Nah, jadi menurut gue ini barang yang cukup menarik ya, baru banget. Dan mobilnya Toyota Supra, ini mana gue dari kecil banget selalu suka sama Supra. Jadi ya nemu Supra di gantungan gini ya nggak mungkin dong nggak gue ambil gitu. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi, mungkin kita review aja. Ya sebelum buka, bahas kemasan dulu kali ya. Jadi kemasannya ini dia konsisten seperti Hot Wheels pada umumnya, yaitu blister ya, meskipun gede. Bener-bener persis bentuknya kayak blister yang Hot Wheels reguler biasa. Bedanya dia ngambilnya mungkin yang short card ya. Kan ada tuh versi tuh blister, ada yang normal card sama yang short card. Dia tuh milihnya yang short card. Mungkin kan kalau jadi long card terlalu boros kertas gitu. Ya, blister standar persis belakangnya begini. Belakangnya lebih mirip sama Hot Wheels Premium mungkin ya blisternya. Sini ada 5 sih, 6 ya. 6 untuk mobil pertama di seri Hot Wheels XL ini ada Porsche 9345. Terus ini Toyota Supra, Chevy Silverado. Terus ini yang cakep juga sebenarnya, Nissan Skyline R32, tapi kemarin nggak nemu ya, nggak ada di toko. Terus itu El Segundo Coupe sama Donut Drifter. Karena menurut gue bagus, karena udah jelas lah Hot Wheels itu sekarang audiensnya daripada anak, terutama di Indonesia ya, gue nggak tahu di luar negeri gimana. Daripada anak-anak yang bener-bener masih main-mainan, itu lebih banyak kolektor. Dan menurut gue ini keputusan yang cukup bijak untuk bikin proporsinya lebih banyak mobil beneran daripada mobil fiktif ya. Jadi ada Porsche 934 yang banyak juga penggemarnya, Porsche Supra yang udah pasti banyak penggemarnya, JDM ya, Silverado agak ya, Mas Lekar agak nggak terlalu banyak sih ya. Terus dan ini nih Skyline R32, gue yakin ini mungkin harganya sedikit digoreng. Biasalah Skyline pasti digoreng, nggak mungkin nggak. Terus nah do fiktif. Nah, do fiktif ini juga sebenarnya cukup penting sih eksistensinya menurut gua, karena salah satu originalitas Hot Wheels itu kan juga ada di mobil-mobil fantasinya ya. Jadi nggak ada salah juga kok mereka bikin mobil fantasi, asalkan proporsinya aja itu masih oke. Ya kemasan sih itu aja. Tapi dia blister persis banget kayak blister reguler. Mungkin buat di compare, ada, saya mobilnya bukan Supra juga. Ini harus reguler juga ya, Audi Quattro. Nih, persis ya. Beda ini shortcut aja. Transparan, ada gambar mobilnya, logo Hot Wheels gede, ada angka jumlah dari serinya, dari lotnya ya ini. Oke, beres bahas kemasan. Berarti kita buka ya sekarang. Jujur, gak sukanya sama blister ini adalah kemasan sekali buka itu rusak. Ya, gue emang kaum lus ya. Gue nggak peduli blister, tapi jujur agak sayang juga bukanya. Dan seperti biasa sih Hot Wheels reguler juga makin kesini tuh lemnya makin kuat ya, jadi lihat tuh. Dan ya agak sayang kartnya itu kena sama bagian clearnya ini, jadi kesobek ini gambar Supranya, nggak bisa simpan, sayang banget. Udah lah ya, kita beli diecast bukan beli kemasan. Ini barangnya mungkin biar bagus gue atur sedikit ya posisi kameranya. Detailnya sama persis ya, sama yang versi 64 ya, nggak ada lebih detailnya. Versi body kita sama, terus sama-sama nggak ada spion, sama-sama lampu juga dicat, grill bawah nggak dicat, lampu belakang nggak dicat, spoiler juga nggak dicat, satu warna sama body. Ban plastik bintang bawahnya juga sama, detail sasis pakai rivet juga, sama persis banget lah sama yang versi 160-nya. Persis tuh. Ya ini yang versi HW basic sih ya, jadi mungkin agak lebih detail dikit. Gua tuh yang warna ini nggak punya kebetulan Supranya. Oh ya, lupa ngomong soal harga. Hot Wheels XL ini tuh harganya 99.900, ya 100.000 lah dibulatin.
Menurut gue itu harganya cukup bagus dan dibilang murah enggak, tapi masih harganya cukup iseng. Jadi buat orang-orang yang emang koleksi ya, meluangkan sebagian uangnya buat koleksi, itu masih amount yang reasonable buat gue buat nyoba-nyoba iseng. Let's say gue aja sekarang lagi nggak koleksi diecast, tertarik gitu dengan ini karena harganya masih 100.000. Bayangin kalau misalnya harganya naik dikit aja deh, 120, 150, itu gue bisa aja nggak tertarik. Jadi harganya secara harga cukup bagus karena kita tahu ini toys banget ya. Oke. Bicara soal Hot Wheels skala 1/3, sebenarnya ini bukan line up Hot Wheels pertama yang bikin 1/3. Jadi dulu banget sempat Hot Wheels itu bikin 1/3, lupa nama line up apa, pokoknya bikin beberapa Ferrari dan mungkin ada juga sih beberapa yang lain, pokoknya zaman dulu 1/3 model bukan toys. Terus selain itu juga baru-baru ini Hot Wheels tuh balik lagi ngeluarin 43 di line up namanya Premium 43. Itu cukup banyak ya pilihannya, dan cuman agak sayang nih ini nggak dimasukin ke toko-toko mainan di Indonesia. Dan terus yang baru-baru ini juga Hot Wheels tuh bikin line up pullback speeder ya, kalau nggak salah nama line up-nya itu 1/3 juga pullback. Sini gue punya ini Sunset, beda ini kan diecast ya. Nah kalau di compare detail sih udah pastilah lebih bagus yang 1/3 speeder ini, karena cetakannya kan beda ya. Kalau yang ini emang ini plek timplek pakai cetakan buat 160, sementara kalau ini emang mungkin dirancang khusus nih buat diecast 1/3. Bahkan ada gimmick-gimmick lain yang bisa dibuka pintu, bisa dibuka mesin. Itu kalau di compare sama 1/3. Tapi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan awal gitu. Ini skalanya bener nggak sih 1/3? Maka dari itu di sini gue udah menyiapkan super lain 1/3. Kita masuk dulu dari yang kategori sesama toys ya. Pertama ada Motor Max. Ini gue nggak tahu keluaran tahun berapa, agak jadul yang jelas. Motor Max Supra ini langka banget. Mungkin di online nggak ada yang jual. Terakhir gue lihat ada satu doang jual warna biru. Itu gue nggak tahu sekarang masih ada atau nggak. Jarang banget. Dulu gue juga happens to be nemu di toko mainan. Dan ini mainan cukup berkesan buat gue karena cukup ada cerita. Mungkin nanti kalau sempet bisa gue jadiin satu segmen video sendiri. Ini jarang banget Motor Max ya. Sekarang udah discontinue kayaknya kalau yang Supra. Yang lain sih masih suka gue lihat ya, Motor Max 1/3. Ini toys. Aslinya pullback, tapi pullbacknya udah rusak ya zaman dulu. Karena dulu gue mainin ini, beneran gue mainin. Yang masih gue kecil. Laknya bisa dilihat juga udah nggak mulus ya. Lampunya, terus bocel-bocel, kaca juga berapa baret. Karena ini gue mainin banget dulu. Dulu tuh mainan Supra nggak banyak. Ini salah satunya yang ada. Itu kayak seneng banget gue bisa nemu. Sekilas sih sama ya ukurannya. Panjangnya sama. Terus juga ukuran kaca itu sama. Paling bedanya itu di fender ya. Fendernya ini tuh ya emang ini toys banget sih ya Hot Wheels. Dia basicnya dari yang 160 gitu digedein. Jadi kalau skala 160 Hot Wheels kan kita nggak nyadar gitu. Ada part-part yang kurang presisi gitu. Ketika digedein itu kita jadi nyadar banget kan ada yang off. Ini bannya gede banget loh. Ini toys ya. Jadi kita juga nggak tahu nih Motor Max ini 1/3 bener atau nggak. Karena kan toys ya. Presisi detailnya pasti nggak terlalu bagus. Kita naik lagi level ke mungkin diecast yang affordable, yaitu Greenlight seri Fast and Furious. Untung ini dulu keluar zaman sebelum Fast and Furious itu digoreng ya. Jadi harganya masih normal. Sekarang mungkin orang diborong beginian nih. Supra Fast and Furious. Ini Greenlight. Kita compare ukurannya. Masih nggak signifikan bedanya. Paling ya beda-beda di presisi dikit lah. Posisi ya jarak lampu atau apa. Tapi other than that itu masih cukup 1/3. Tuh. Ya kita kalau bicara detail sih udah sama 1/3 affordable aja. Pasti udah kalah ya. Lampunya ini bener pakai kaca. Ini kan nggak dicat doang. Terus grill ini juga emang beneran cat hitam, beneran bolong. Ini nggak. Ini bahkan nggak dicat hitam. Udah nggak bolong, nggak dicat hitam. Itu pelek juga. Ini kan peleknya realistis banget ya kalau yang Fast and Furious ngikutin di movie-nya. Nah, tapi secara ukuran ini masih sama nih. Jadi sejauh ini kayak masih bener 43. Nah, lebih naik lagi ya. Naik level lagi. Gue akan compare dengan 1/3 beneran model. Itu ini. Ebro. Ebro ini harga mungkin 500-700 ribu. Macam-macam sih ya tergantung modelnya. Tapi normalnya segituan. Ini kalau di compare ya.
ini bener-bener selisih harga jauh Hot Wheels sama Ebro. Skalanya ya lagi-lagi gue bilang skalanya masih nyambung, paling detail aja yang ya ketimpangannya parah. Jadi kalau mungkin lo mau majang Hot Wheels ini di koleksi-koleksi 43 lain yang beneran model itu ya ketimpangannya sih parah. Bahkan gak usah jauh-jauh, kita tadi dipajang sama yang 43 masih murah aja udah kerasa, udah kelihatan beda banget. Seperti pembahasan tadi gitu kan, bener gak sih skalanya tuh 43? Dan dari perbandingan ini sama sih ukurannya ya, jadi cukup layak dibilang 143. Jadi kalau misalnya dia mau ngasih angka 143 di kemasan, yang menurut gue cukup bisa lah gitu. Tapi gue suka banget sama ini, dan buat gue yang emang penggemar Supra cukup seneng ada diecast ini. Dan mungkin kalau ini keluarnya zaman dulu, zaman gue masih main ngeng gitu, gue akan seneng banget ada mainan ini. Karena dulu waktu gue kecil itu susah banget nyari mainan JDM ya. Dulu JDM belum mainstream sekarang, at least di kalangan anak-anak. Jadi nyari mainan Supra itu susahnya minta ampun. Jadi kalau gue masih kecil mungkin nih gue mainin banget pasti. Karena bikinannya enak juga, besi bannya bisa jalan free wheel ya. Kalau ini kan pullback sih, beda. Pullback kan playability-nya emang ditarik terus maju gitu. Terus kalau yang udah diecast ini kan ya emang udah pajangan gitu. Mau mampu beli juga buat dimainin, tapi kan geraknya nggak maksimal nih. Kayak yang Ebro cuman yang lancar ban depannya, ban belakangnya enggak. Terus yang ini juga bisa gerak tapi seret-seret gitu. Ini emang mainan banget ini. Cocok banget buat emang kalau anak kecil mau main Hot Wheels tapi kurang gede gitu. Bagus banget. Berharap sih semoga aja cukup sukses penjualannya lini Hot Wheels XL ini di Indonesia dan secara internasional. Jadi Hot Wheels bisa lanjut lagi nih bikin seri-seri berikutnya gitu. Mana tahu bikin GR86 atau bikin JDM lainnya menarik gitu buat dilengkapin. Gua rasa udah nggak banyak lagi sih yang bisa dibahas ya. Sekian dari video gua kali ini. Video review diecast setelah sekian lama ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.